Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, teman-teman Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sahabah. Ya. Di Surabaya saya punya beberapa kajian tentang kitab As-Sahabah ini. Ya. Tapi insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mulai dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Saya memakai kitab As-Sahabah, ya. Ini agak terbalik karena ini kamera depan, ya. As-Sahabah dibalik, ya. Dan insya Allah pada buku ini adalah dikarang oleh Syekh Abu Islam Saleh bin Toha rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau ini adalah salah satu murid dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Sebelum kita masuk ke sahabat Bilal, kita harus tahu keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ya. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Coba kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 100 ini. Saya ulangi lagi. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Jadi menurut surat At-Taubah ayat yang ke-100 ini, orang itu kalau ingin diridhai Allah harus menjadi salah satu di antara 3 golongan. Yang pertama, minal muhajirin. Kita nggak mungkin jadi orang muhajirin, kan? Karena itu kan masanya para sahabat. Wal ansar, dan orang-orang ansar. Kita juga nggak mungkin jadi orang-orang ansar. Pilihan kita ya cuma yang nomor 3 ini. Kita diberi oleh Allah alternatif yang ketiga untuk diridhai Allah. Apa itu? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kalau ingin diridhai Allah, kita harus mengikuti para sahabat Nabi. Dan kita nggak mungkin mengikuti sahabat Nabi kalau kita tidak mengenal para sahabat Nabi. Maka dari itulah, ya, kita pada kesempatan yang baik ini akan mempelajari seorang sahabat Nabi yang mulia, yakni Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Siapa Bilal bin Rabah itu?
Ya, kalau kita kecil dulu ya sering dengar nama Bilal bin Rabah. Siapa beliau itu? Bilal bin Rabah, ata'rifunahu ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, Bilal putra dari Rabah Al-Habasyiyu. Beliau ini dari Al-Habasyah, ya, dari negeri Al-Habasyah. Al-Habasyah itu kalau sekarang kurang lebih Ethiopia, negeri Afrika. Jadi antara negeri Ethiopia dengan Jazirah Arab itu dipisahkan dengan Laut Merah. Ya, dipisahkan dengan Laut Merah, sehingga dulu orang migrasi pindah dari Habasyah ke tanah Arab naik kapal. Begitu juga ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, dari hijrah dari Mekah ke Habasyah juga naik kapal, ya. Karena memang antara negeri Habasyah dengan Jazirah Arab ini terpisah dengan Laut Merah. Maka dari itulah Bilal bin Rabah ini sukunya, darahnya bukan darah Arab. Beliau Al-Habasyi, dari bangsa Habasyi atau dari negeri Habasyi. Muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki gelar. Gelar beliau adalah Muadzinu Rasulillah, muadzinnya Rasulullah. Ya, yang azan di zaman Nabi, ya, adalah Bilal bin Rabah. Ya'rifuhu as-saghiru wal kabiru. Semua orang Islam mengenal siapa Bilal ini. As-saghir baik bocah kecil, wal kabir meskipun orang dewasa. Kita sudah mengenal nama Bilal semenjak kita kecil. Padahal beliau ini hitam, legam, keriting. Mungkin dari bentuk fisik beliau ini tidak rupawan. Tidak seperti orang-orang Arab yang mancung, yang putih lah. Bilal ini hitam, keriting, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat namanya. Semua orang Islam kenal siapa namanya Bilal. Itu karena Allah mengangkat derajatnya, ya. Dan ada hadis, ya, al-muadzinun, orang-orang yang azan, nanti pada hari kiamat Allah panjangkan leher-leher mereka. Ya, atwalun nasi unuqan. Jadi pada hari kiamat nanti orang-orang yang azan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan leher-leher mereka. Para ulama berselisih pendapat atau memiliki tafsiran yang berbeda. Tafsir yang pertama, ini hakikah, hakiki. Jadi memang nanti para orang yang tukang azan itu ditinggikan lehernya. Tapi itu bukan celaan, itu menunjukkan syaraf, keutamaan. Tapi menurut ulama yang lain, maksud dari leher ditinggikan itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pada hari kiamat seluruh orang-orang akan melihat inilah orang yang dulu azan di dunia, diberi ketinggian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari dua tafsiran tersebut, yang jelas orang yang azan akan dimuliakan Allah pada hari kiamat. Orang yang biasa mengajak manusia pergi ke masjid seperti Bilal ini, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah diangkat oleh Allah. Ya'rifuhu as-saghir wal kabir, az-zakar wal unsa. Semua umatnya Nabi Muhammad kenal siapa Bilal ini. Tua, muda, laki-laki, perempuan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal siapa Bilal. Padahal beliau ini budak, hitam, legam, keriting. Mungkin secara fisik beliau bukan orang tampan, tetapi karena beliau orang yang bertakwa, memiliki keutamaan, Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia beliau dijuluki muadzinur Rasul, ya, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan nanti kita jelaskan bagaimana keutamaan Sayyiduna Bilal bin Rabah. Wa hadisuna an Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sayakunu an manaqibihi wa mawaqifi fil Islam. Yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang Bilal adalah yang pertama tentang keutamaan-keutamaan Bilal. Apa saja keutamaan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Yang kedua akan kita jelaskan wa mawaqifu, sikap-sikap kepahlawanannya. Akan kita jelaskan. Thayyib. Kita mulai dari yang pertama. Wa min manaqibihi, apa saja keutamaan Sayyiduna Bilal bin Rabah. Ini yang baru gabung, letakkan kertasnya, pensilnya, dicatat. Dan riwayatkan kepada anak-anakmu. Riwayatkan kepada keluargamu tentang Sayyiduna Bilal bin Rabah ini. Bagaimana Allah harumkan namanya? Karena keutamaan yang ia miliki. Apa saja keutamaan Bilal ini? Kita umatnya Muhammad SAW harus mengetahui hak para sahabat. Di antara
cara kita menunaikan hak para sahabat adalah kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan mereka. Kita harus memahami keluhuran budi pekerti mereka sehingga kita bisa meneladaninya. Bagaimana mungkin kita cinta para sahabat kalau kita nggak kenal mereka, dan bagaimana kita meneladani kalau kita nggak ngerti sirahnya. Maka dari itulah kita harus memahami hal ini, ya. Jadi yang pertama, keutamaan Sayyiduna Bilal bin Rabah, annahu radhiyallahu anhu minas sabiqina ilal Islam. Beliau Sayyiduna Bilal bin Rabah termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, termasuk yang awal-awal masuk Islam. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masuk dalam firman Allah surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama-tama, yang terdahulu, yang masuk Islam awal-awal dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka Allah ridho kepada mereka. Salah satunya Bilal nih. Mana dalil yang menunjukkan bahwa Bilal itu orang yang diantara yang pertama kali masuk Islam? Mana dalilnya? Perhatikan. Ada kisah yang cukup panjang, dengarkan baik-baik karena ini menunjukkan bahwa Bilal adalah sahabat yang awal-awal masuk Islam. Qala Amr bin Absa As-Sulami, dari seorang Amr bin Absa As-Sulami radhiyallahu anhu. Kuntu wa ana fil jahiliyah wa adunnu anna an-nasa ala dhalalatin. Ada seorang laki-laki namanya Amr bin Absa As-Salami. Dia berkata, dulu aku ketika jahiliyah, aku mengira manusia ini tersesat semuanya. Ya, mereka nyembah patung, mereka ini makan riba, mereka ini mendolimi orang. Wa annahum laisu ala syai'in wa hum ya'budun al-awthan. Mereka ini tidak berdiri di atas pondasi dan mereka ini menyembah berhala, menyembah selain Allah. Jadi ada seorang sahabat yang dulu ketika jahiliyah itu sudah enggak srek dengan jahiliyah, gitu loh maksudnya ya. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yuhbiru akhbara. Di saat seperti itu aku mendengar di kota Makkah itu kok ada orang yang katanya jadi nabi. Dia menyampaikan wahyu dari langit. Aku mendengar itu. Faqa'attu ala rahilati faqadimtu alaihi fa idza Rasulullah mustakhfiyan jura'u alaikumuhu. Ketika aku mendengar bahwa di negeri Mekah itu ada seorang nabi, aku langsung naik di atas kendaraanku, aku pergi menuju kota Madinah. Aku pergi ke kota Madinah ingin membuktikan benar enggak di sana ada nabi itu. Berangkatlah Amr bin Absa As-Sulami ke negeri Makkah, ingin membuktikan apa benar ada seorang nabi itu. Ternyata Amr bin Absa ini melihat bahwa Rasulullah ini dalam kondisi sembunyi-sembunyi di awal-awal masa kenabian itu ya. Sembunyi-sembunyi. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Maka aku masuk pelan-pelan sampai aku ketemu orang yang dianggap nabi itu. Maksudnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, aku berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man anta? Siapa kamu ini? Saya mendengar bahwa kamu itu nabi." "Man anta? Siapa kamu ini?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana nabiyyun." Aku ini adalah seorang nabi. Aku adalah seorang rasul. Fakultu wa ma nabiyyun. Apa itu nabi? Jelaskan kepadaku siapa itu nabi. Maka dijelaskan sama Rasulullah, qala arsalani Allah. Allah telah mengutusku ke muka bumi untuk mengajak manusia menuju jalan kebenaran. Fakultu, maka aku berkata, fabi ayyi syai'in arsalaka. Dengan apa Tuhan mengutus dirimu? Kamu katanya mengaku utusan Tuhan. Dengan apa kamu diutus? Maka dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsalani bisilatil arham wa kasril authan wa an yuwahhadallah la yusyrak bihi syai'a. Aku diutus Allah ke muka bumi ini atau ke manusia ini untuk agar mereka menyambung silaturahim, memecahkan patung-patung dan berhala-berhala, dan agar manusia menyembah hanya kepada Allah saja dan agar tidak menyekutukan Allah. Qultu lahu, maka orang tadi berkata, faman ma'aka ala hadha, siapa saja temanmu dalam masalah ini? Siapa saja temanmu dalam masalah ini? Siapa saja pengikutmu dalam masalah ini? Maka dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikutiku adalah hurrun wa abdun, orang merdeka dan para budak. Nah, ini. Kemudian perhatikan.
Qala, orang ini berkata, wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakar wa Bilal mimman amanabi. Pada waktu itu yang aku lihat yang awal-awal masuk Islam adalah Abu Bakar wa Bilal dan Bilal. Ini dalil bahwa Bilal adalah sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam. Dengan dalil kisah ini. Yang kisah ini dicantumkan dalam riwayat Imam Muslim ya. Jadi ada orang musyrik waktu di jahiliyah itu, ada orang di zaman jahiliyah namanya Amr bin Absa. Dia ini nanti masuk Islam ya, sahabat Nabi. Dia ini sudah ragu-ragu dengan ajaran jahiliyah gitu ya. Terus di saat dia ragu-ragu mendengar ada seorang nabi di kota Mekah ngaku nabi, maka penasaran, didatangilah orang yang katanya nabi itu, maksudnya Rasulullah SAW. Maka tanya-tanya, siapa aja yang mengikutimu? Yang mengikuti aku adalah orang merdeka dan para budak. Dan kebetulan pada waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar dan Bilal. Nah ini dalil bahwa Bilal adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun mengatakan di sini ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad udzitu fillah wa ma yu'dza ahadun. Aku telah disakiti di jalan Allah dan tidak ada orang yang disakiti di jalan Allah seperti diriku. Walaqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Dan aku ditakut-takuti, ditekan, aku diintimidasi di jalan Allah. Tidak ada orang yang diintimidasi di jalan Allah seperti diriku. Walaqad atat alayya salisatun wa mali wa Bilal to'am. Ya, tidak datang kepada aku 3 hari kecuali pada waktu itu aku bersama Bilal, tidak ada makanan sama sekali. Rasulullah menyebutkan aku bersama Bilal. Ini dalil bahwa Bilal itu dekat sama Nabi. Itu menunjukkan bahwa Bilal ini selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kana awwal man adhara islamahu sab'ah." Dahulu orang yang pertama-tama menampakkan keislamannya itu ada 7 orang. Yang pertama-tama menampakkan keislamannya itu 7 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, Suhaib, Bilal, dan Mikdad. Ini dalil bahwa Sayyiduna Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Dengan dalil perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, tidak ada orang yang berani menampakkan Islam pertama-tama kecuali 7 orang. Ya, Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Ammar, wa ummuhu Sumayyah, Suhaib, Bilal, dan Mikdad. Ini adalah sahabat yang di antara yang pertama-tama kali masuk Islam. Itu adalah keutamaan pertama dari Sayyiduna Bilal bin Rabah, bahwa beliau adalah orang yang pertama masuk Islam. Sekarang keutamaan Sayyiduna Bilal yang nomor 2. Wa min manaqibihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarahu annahu min ahlil jannah. Nah ini keutamaan Sayyiduna Bilal yang kedua adalah bahwasanya Rasulullah mengabarkan dirinya dijamin masuk surga atau dirinya masuk surga. Subhanallah, apakah ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan tatkala diri kita dikabarkan bahwa kita akan masuk surga? Dan ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Sayyiduna Bilal bin Rabah masuk surga. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan tatkala kita dikabarkan oleh manusia terbaik di muka bumi yang menerima wahyu bahwa diri kita masuk surga? Adakah keindahan, kebahagiaan melebihi itu? Dan Sayyiduna Bilal bin Rabah dikabarkan oleh Rasul. Yang ngabarkan Rasulullah, bukan orang-orang yang gak menerima wahyu. Maka ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Saya bacakan hadisnya bahwa Sayyiduna Bilal bin Rabah dinyatakan masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin inda salatil fajri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sesungguhnya beliau pernah berkata kepada Bilal ketika salat subuh, selesai salat subuh. Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, tolong sampaikan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan, yang kamu lakukan di dalam Islam ini.
Apa amalan yang menurut kamu paling istimewa, paling kamu harapkan agar dengannya kamu masuk surga? Perhatikan, fa inni sami'tu tafana 'alaik ay tahrikana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku mendengar bunyi kedua sandalmu, ya, terompamu, alas kakimu, saya sudah mendengarnya ada di depanku, ya, fil jannah, ada di surga. Subhanallah. Beliau inilah benar menunjukkan sabda Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wal ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, karena Bilal bukan orang yang berwajah tampan. Wala amwalikun, Sayyiduna Bilal bukan orang kaya. Inilah letak keadilan Allah. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati-hati kalian. Inilah yang dimiliki oleh Sayyiduna Bilal yang enggak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Beliau diberi keunggulan bukan dengan wajahnya, bukan dengan fisiknya. Dan beliau adalah orang yang terlunta-lunta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Abu Bakar di zaman jahiliyah beliau orang kaya. Beliau punya keluarga banyak. Kalau ada orang yang menyakiti, ada yang membela. Rasulullah meskipun beliau diadab luar biasa, disiksa luar biasa oleh kafir Quraisy, tapi beliau masih punya Bani Hashim. Beliau masih mempunyai Bani Abdul Muttalib. Umar bin Khattab masih punya keluarga besar. Lalu siapa yang membela Sayyiduna Bilal bin Rabah? Tidak ada yang membelanya, enggak punya keluarga besar. Bahkan beliau adalah seorang budak. Beliau disakiti di jalan Allah, diseret di tengah padang pasir, ditindihi batu besar, ditaruh di padang pasir yang menganga. Pada lehernya beliau dikasih tali rantai, digeret, diseret oleh bocah-bocah kecil, dibuat mainan di tengah-tengah kota Madinah. Tidak ada yang membela beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Maka dijawab sama beliau nih, kena amalan apa yang istimewa tadi? Saya lanjutkan. Kata Bilal bin Rabah, ma'amil tu amalan arja indi anni lam atatohar tohuron au tuhuron fi sa'atil lail au nahar illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usolli. Ya Rasulullah, tidak ada amalan yang istimewa. Hanya saja ya Rasulullah, bukan begitu, mohon maaf. Apa yang aku kerjakan ya Rasulullah, yang aku harapkan, yang paling aku berharap itu merupakan amalan yang paling istimewa adalah tidaklah aku bersuci ya Rasulullah, baik di malam hari, di siang hari, tidaklah aku bersuci kecuali aku sholat 2 rakaat. Aku sholat ya, kecuali aku sholat dengan wudhu tersebut, dengan kesucian tersebut, atau dengan bersuci tersebut. Jadi Sayyiduna Bilal ini amalan yang istimewa yang membuat beliau ini dikabarkan Rasulullah sudah masuk surga. Ya, Rasulullah mendengarkan bunyi kedua sandal beliau di surga. Di antara sebabnya adalah karena beliau melazimkan ya toharoh, melazimkan berwudu. Ketika batal beliau wudu, dan kalau sudah wudu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini sholat sunat tuhur atau sholat sunat wudu, ya sebagaimana diamalkan oleh Sayyiduna Bilal. Sebagian orang mengatakan ini dalil bolehnya bid'ah. Ada orang yang berdalil kayak gitu. Karena di sini Sayyiduna Bilal bin Rabah menganggap melakukan amalan, melazimkan amalan tanpa konfirmasi ke Nabi dulu, tanpa izin ke Nabi dulu. Ya, ini dalil bahwa adanya bid'ah di zaman sahabat. Maka kita katakan ini pendapat yang tidak benar dan ini adalah ucapan yang salah. Bagaimana dikatakan bid'ah? Wong disetujui Nabi kok. Dan pada dasarnya boleh nggak orang itu setelah wudhu itu sholat? Boleh, nggak ada yang melarang. Setelah wudhu sholat nggak ada yang larang, bukan waktu yang terlarang. Dan juga ini ditetapkan Nabi, dan kita kan tahu definisi dari hadis, ya, tidak hanya ucapan, tidak hanya tindakan, tapi juga ada ketetapan. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Ya, apa saja yang disandarkan ke Rasulullah, baik berupa ucapan, tindakan maupun ketetapan. Ketika Sayyiduna Bilal mengatakan, ya Rasulullah, amalan yang paling aku harapkan adalah tidaklah aku bersuci di kala malam maupun siang, maka aku sholat wudu dari wudu tersebut atau dari suci tersebut. Terus Rasulullah menetapkannya. Ketetapan Rasulullah ini adalah hadis, jadi itu bukan bid'ah. Ya, enggak benar kalau itu dijadikan dalil kemudian orang melakukan bid'ah, tidak dibenarkan ya. Jadi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa Sayyiduna Bilal bin Rabah dijamin atau beliau masuk surga. Dalam riwayat yang lain dikatakan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Rasulullah suatu saat pernah memanggil Bilal bin Rabah. Dan beliau berkata, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Wahai Bilal, apa yang membuat dirimu mendahului aku masuk surga? Maksudnya ini Rasulullah sudah dapat kabar gitu lah, dapat berita dari langit bahwa Bilal ini masuk surga. Inni dakhaltul jannata al-bariha fasami'tu khashkhashata ka amami. Wahai Bilal, tadi malam aku masuk ke surga, kata Rasulullah ini. Saya masuk ke surga. Fasami'tu khashkhashata ka amami. Maka aku mendengarkan suara ya derap langkah kakimu di surga. Ya, ini menunjukkan bahwa Bilal bin Rabah ini dijamin masuk surga. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qad illa shallaitu rakaataini. Ya Rasulullah, tidaklah aku azan kecuali aku salat 2 rakaat. Wa ma asabani hadasun, dan tidaklah aku tertimpa hadas batal wuduku illa tawaddatu indaha, kecuali aku langsung berwudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bihadza, karena amalan inilah engkau mencapai derajatmu di surga. Maka hendaklah kita meniru Sayyiduna Bilal bin Rabah, hendaklah kita melazimi toharoh, melazimi bersuci, suci hati ya dan suci jasmani. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah cinta orang yang bertobat dan orang yang bersuci. Tobat menyucikan hati, bersuci mensucikan jasmani. Itu keutamaan nomor 2 ya, bahwa sahabat Bilal bin Rabah ini beliau diberi kabar bahwa beliau masuk surga ya. Ini keutamaan yang nomor 2. Nah, sekarang ats-tsalitsa atau ats-tsalits, keutamaan yang nomor 3. Wa min manaqibihi sallallahu alaihi wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahu bil adzan. Dan termasuk keutamaan Sayyiduna Bilal bin Rabah, beliau diperintahkan Nabi untuk berazan. Beliau adalah muadzinur Rasul. Ya, namanya dinisbatkan ke Nabi, muadzin ar-Rasul. Muadzinnya Rasulullah. Ini adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan. Yaqulu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kanal muslimuna hina qadimu al-Madinata yajtami'un. Dahulu kaum muslimin ketika mereka hijrah sampai di kota Madinah, mereka berkumpul. Fayatahayyanu as-salat. Tiba-tiba mereka sudah tiba di waktunya salat. Di para sahabat berkumpul tiba waktu salat. Laisa yunadalah, enggak ada yang adzan, enggak ada yang manggil. Fatakalamu yauman fi dzalika, maka orang-orang saling bercakap-cakap, berkata-kata. Sebagian orang mengatakan ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasara. Ambillah lonceng seperti loncengnya orang Nasrani, seperti loncengnya orang Kristen kalau memanggil jemaatnya untuk ibadah. Teng 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 begitu ya. Itu usulannya sebagian sahabat. Wa qala ba'dhum, la, jangan lonceng, itu seperti orang Nasrani. Ada yang usul lagi, balbuqan mitla qarnil yahud, pakai trompet saja seperti orang Yahudi kalau memanggil jemaatnya. Nah, kemudian setelah itu qala Umar bin Khattab mengatakan, la tab'atsu rajulan yunaji awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Tidakkah engkau menyuruh seorang untuk mengumandangkan adzan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bilal, kum fanadi bis shalah. Wahai Bilal, berdirilah, panggillah manusia supaya mereka mau melaksanakan salat. Artinya kumandangkanlah adzan supaya orang-orang melaksanakan salat. Ini menunjukkan bahwa keutamaan Bilal bin Rabah di antaranya adalah beliau adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang nomor 4. Wa min manaqibihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara anna Allah yaghdab li ghadabi Bilal wa ashabihi. Termasuk keutamaan Sayyiduna Bilal yang keempat adalah bahwasannya Rasulullah mengabarkan Allah itu marah
dengan marahnya Bilal dan teman-temannya. Jadi kalau Bilal ini dibikin marah oleh orang kafir, maka Allah pun marah, gitu loh maksudnya. Jadi annallah yaghdab li ghadabi Bilal. Allah itu membela Bilal. Kalau Bilal tersakiti, maka Allah pun murka dan Allah pun marah. Ini keistimewaannya Bilal, ya. Mana dalilnya? Perhatikan. Marra Abu Sufyan ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Pernah suatu ketika Abu Sufyan, pada waktu itu Abu Sufyan itu kafir, ya. Nanti masuk Islam. Pada cerita ini dia masih kafir. Bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Jadi Abu Sufyan pada waktu itu kafir, pembesar Quraisy, dedengkotnya kekafiran pada waktu itu. Abu Sufyan ini berjalan melewati sahabat-sahabat Nabi yang lemah, sahabat-sahabat Nabi yang budak dan mantan budak, Salman, Suhaib, Bilal, gitu ya. Qalu wallahi ma akhadat suyufullah min unuki aduwillah ma akhadaha. Faqala Abu Bakar ataquluna hadha li syaikhi Quraisyin wa sayyidihim. Ya, pada waktu itu orang-orang para sahabat tadi mengatakan Allah Subhanahu wa taala pedang-pedang Allah akan membunuh atau menebaskan leher-leher orang kafir. Maka Abu Bakar mendengarkan itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan ucapan-ucapannya Bilal, Salman, Suhaib yang seakan-akan merendahkan Abu Sufyan, begitu deh ya. Ya, ucapannya Bilal, ucapannya Salman, ucapannya Suhaib radhiyallahu anhum dianggap menghina Abu Sufyan. Didengar oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar marah kepada Bilal, Abu Bakar marah dengan Salman, dan Abu Bakar mengatakan ataquluna hadza li syaikhi Quraisyin wa sayyidihim. Apakah kamu berkata seperti itu di hadapan pemuka Quraisy ini? Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Yang menghina, mencela pemimpin Quraisy yang satu ini. Maksudnya Abu Sufyan. Fa akhbarahu, ya, maka fa'atan nabiyya fa akhbarahu, kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Abu Bakar ini ngomong ke Nabi, "Ya Rasulullah, ini Bilal, Suhaib, Salman ini berkata-kata yang kurang baik kepada Abu Sufyan." Ya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak membela Abu Bakar dalam hal ini, tapi Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum." Wahai Abu Bakar, bisa jadi ucapanmu tadi itu melukai saudara-saudaramu ini, Bilal, Salman, Suhaib. Bisa jadi ucapanmu ini membuat marah mereka. La in kunta aghdabtahum, kalau sampai kamu wahai Abu Bakar membuat marah Bilal dan teman-temannya ini, laqad aghdabta rabbak, maka kamu membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Jadi Bilal dibela Rasulullah. Bilal dibela Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kalau kamu menyakiti hatinya Bilal, kalau kamu membuat Bilal marah dan teman-temannya, maka Allah akan marah kepadamu. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan Bilal bin Rabah, ya. Fatahum Abu Bakar, maka Abu Bakar menyesal dan datang ke mereka, dan Abu Bakar mengatakan, "Ya ikhwata aghdabtukum." Wahai saudara-saudaraku, apakah aku membuat marah kalian? Qalu, para budak ini, Bilal mengatakan, "La yaghfirullahu laka ya akhuyya." Tidak, wahai Abu Bakar, engkau adalah saudaraku, engkau tidak membuat aku marah. Inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kalau dinasihati Rasul bahwa dirinya salah, langsung minta maaf kepada para sahabat yang lain. Dan para sahabat yang lain ketika datang Abu Bakar meminta maaf, dan mereka tidak mengatakan, "Iya kamu tadi salah." Tidak ngomong kayak gitu, tapi mengatakan, "La, sudah gak ada masalah, Allah mengampuni dosamu wahai saudaraku." Itulah para sahabat. Hati-hati mereka itu jauh dari al-ghil. Hati-hati mereka jauh dari hasad, iri, dengki. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khamisan, keutamaan yang nomor 5. Keutamaan dari siapa ini? Dari Sayyiduna Bilal bin Rabah. Wa min manakibihi radhiyallahu anhu annallaha anzala fihi Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Dan di antara keutamaan Sayyiduna Bilal bin Rabah adalah Allah turunkan ayat dari langit tentangnya dan dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Jadi ada ayat yang diturunkan dari langit tingkat 7 turun ke bumi
tentang sahabat Bilal ini dan teman-temannya, dan ini abadi dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Ayat ini. Ini ayat yang mana dan bagaimana penjelasannya? Perhatikan. Yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar." Aku dulu atau kami dulu bersama Rasulullah ada 6 orang. Faqala al-musyrikun lin Nabi. Maka datang orang musyrik berkata ke Rasulullah, "Utrud haula'i la yajtari'una alaina." Hei Muhammad, usir orang-orang ini. Jadi ceritanya begini. Ceritanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendakwai bangsawan Quraisy, para pembesar Quraisy, orang-orang hebat, orang bangsawan, ingin didakwai Nabi. Nah kebetulan pada waktu itu Rasulullah bersama budak-budak yang lemah itu ya. Ada Bilal, ada Ibnu Mas'ud, ada sahabat-sahabat Nabi yang lemah ya. Kemudian Rasulullah ingin mendakwai orang besar, para bangsawan ya. Ketika Rasulullah mencoba untuk mendakwai mereka, maka mereka berkata, "Ya Muhammad, utrud haula." Usir dulu orang-orang ini. Usir dulu orang-orang kere, orang miskin, orang yang tidak punya kekayaan ini. Suruh pergi dulu, baru kita ngomong, wahai Muhammad. Itulah ya. Jadi Rasulullah semangat mendakwai orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy gak mau karena ada orang-orang yang dianggap miskin ini. Suruh pergi dulu ini. Kalau mereka sudah pergi, baru kamu ngomong sama aku. Maka langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dari langit. Ayat dari langit membela para sahabat Nabi yang dianggap lemah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tadrutil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha." Hei Muhammad, jangan pernah kamu mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di kala pagi dan di kala sore hari hanya mengharap wajah Allah. Siapa yang hadir pada waktu itu? Bilal, Abdullah bin Mas'ud, dan seorang laki-laki dari suku Hudzail. Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang kafir ingin mencederai perasaannya Bilal dan sahabat-sahabatnya, dianggap miskin, dianggap jelek, dianggap hitam, dianggap budak, dianggap keriting, maka disuruh pergi. Ya, pergi. Kamu gak selevel sama aku, begitu loh ya. Jadi Muhammad, kalau kamu mau mendakwai aku, kalau kamu mau ngomong sama aku, kalau kamu mau diskusi sama aku mau, tapi usir dulu orang-orang ini. Maka langsung Allah turunkan ayat dari langit membela hak para sahabat yang dilecehkan tersebut. Itu diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Itu keutamaan yang nomor 5. Sekarang keutamaan yang nomor 6. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu sanaul Faruq alaihi. Termasuk keutamaan Sayyiduna Bilal bin Rabah adalah bahwasanya Sayyiduna Umar bin Khattab Al-Faruq memuji beliau. Jadi termasuk keutamaan sahabat Bilal adalah bahwa Umar bin Khattab memuji beliau. Padahal siapa Umar? Umar adalah khalifah, dijamin masuk surga, pemimpin tertinggi kaum muslimin pada zamannya, penakluk Persia, penakluk Mesir, ya di zamannya semua itu orang hebat. Tetapi Bilal ini sangat dimuliakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan kedudukan yang tinggi, asli orang Arab, bangsawan, terhormat. Ya, tidak ada unsur duniawi yang diuntungkan dengan memuji Bilal. Tapi lihat nih, lihat apa perkataan Sayyiduna Umar bin Khattab dalam menghormati dan memuliakan Bilal. Perhatikan. Yaqulu Jabir bin Abdullah, kana Umar yaqul dahulu, Umar bin Khattab berkata, Abu Bakar As-Siddiq Sayyiduna. Abu Bakar adalah Sayyiduna, Sayyid kami, tuan kami. Wa ataqa Sayyidana Bilalan. Ya, Abu Bakar adalah Sayyid kami, yang mana dia telah memerdekakan Sayyid kami, yaitu Bilal. Subhanallah, Umar bin Khattab memanggil Bilal dengan Sayyiduna. Subhanallah. Bangsawan Arab, keluarganya kuat, bangsawan, khalifah, terpandang, dijamin masuk surga. Ada seorang sahabat Nabi, mantan budak, hitam legam keriting,
Tapi apa kata Umar bin Khattab? Sayyiduna Bilal, tuanku, bagindaku Bilal bin Rabah. Itu menunjukkan satu keutamaan Umar bin Khattab. Beliau orang yang mutawadhi, orang yang tawadhu. Di sisi lain itu menunjukkan kedudukan Bilal di mata Umar bin Khattab. Umar sangat menghormati Bilal meskipun dia adalah mantan budak. Gitu ya. Padahal itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mauqif, itu kan keutamaannya ya. Jadi ada berapa tadi keutamaannya? Ada 6 ya yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Nah, sekarang adalah sikap-sikap beliau, mawaqifuhu, sikap-sikapnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kana awwal man adhara islamahu sab'atun. Dahulu orang yang berani awal-awal menampakkan keislamannya ada 7 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, Suhaib, Bilal, dan Mikdad. Ini 7 orang ini dulu yang pertama-tama memaklumatkan keislamannya. Fa'amma Rasulullah, perhatikan ini penting sekali untuk diperhatikan ya ikhwani, ya wahai saudaraku, ini penting sekali wallah, perkataan yang luar biasa. Fa'amma Rasulullah, adapun Rasulullah, famana'ahullah bi ammihi Abi Thalib. Adapun Rasulullah ada yang melindungi, yaitu paman beliau Abu Thalib. Beliau punya Bani Hashim. Beliau punya Bani Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah disakiti, Bani Hashim gak terima, Bani Abdul Muthalib gak terima, Abu Thalib gak terima. Ada yang membentengi Rasulullah. Wa amma Abu Bakar famana'ahullah biqaumihi. Adapun Abu Bakar, maka Allah melindunginya dengan kaumnya. Abu Bakar mulia, punya kaum banyak, ada yang membelanya, gak ada yang berani mengganggu Abu Bakar. Wa amma sairuhum, adapun yang lain seperti Bilal, siapa yang membela Bilal? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhahumul musyrikun, maka orang-orang kafir ini mengambil Bilal. Yang sahabat-sahabat yang lemah yang enggak punya pelindung ini, di antaranya Bilal diambil sama orang kafir. Wa albasuhum adru'ul hadid. Ya, Bilal bin Rabah di antaranya diberi pakaian dari besi. Kemudian setelah itu ditaruh, dijemur di terik matahari. Jadi Bilal dulu itu disiksa sama orang kafir dengan cara dikasih pakaian yang terbuat dari besi terus dijemur. Ya. Fama minhum min akhadin illa waqad wa tahum ala ma aradu illa Bilal. Semua murtad lagi, takut, disiksa, murtad atau terpaksa, kecuali Bilal. Fa inna hanat alaihi nafsuhu fillah wa hana ala qaumi fa akhaduhu wa atahu al-wildan faj'alu yatufuna bi fi syi'abi Makkah. Bilal tidak murtad, dipecuti, disiksa, diseret-seret lehernya, dikasih rantai, diseret sama bocah-bocah kecil, dibuat keliling ke kota Mekah. Ya, mereka keliling ke lembah-lembah Mekah untuk menggeret Bilal bin Rabah. Beliau disiksa luar biasa, tapi beliau tetap mengatakan ahad, tetap ahad. Kemudian ketika perang Badar, ya, di tengah perang Badar berkecamuk, Bilal bin Rabah melihat majikannya dulu yang menyiksanya, namanya Umayyah bin Khalaf. Kebetulan pada waktu itu Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf memberi suwakah. Abdurrahman bin Auf memberi suwakah, ya. Maka ketika ketemu Bilal, wahai Bilal, ini suwakahku, gak boleh kau bunuh. Ini sudah menjadi tawananku, suwakahku, gak boleh kau bunuh. Maka Bilal mengatakan, wahai umat Islam, wahai umatnya Muhammad, tentara Allah, ini ada Umayyah bin Khalaf, manajautu in naja. Aku gak selamat kalau orang ini selamat. Akhirnya sahabat Ansor bersama Bilal yang mengelilingi Umayyah bin Khalaf dan dibunuh akhirnya Umayyah bin Khalaf oleh Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah adalah pembunuh majikannya dalam perang Badar. Dan beliau dipatuhi oleh orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor nih ketika dikomando sama Bilal, langsung orang Ansor mengikuti Bilal. Orang-orang Ansor gak mengatakan, siapa ente ini? Orang mantan budak, hitam, keriting. Lah, ketika sahabat Bilal berkata kepada orang-orang Ansor, ya Ansor, wahai orang-orang tentara Allah, ini adalah musuh Allah. Kalau dia selamat, aku gak selamat. Akhirnya beliau mengomando sebagian sahabat Ansor dan membunuh Umayyah bin Khalaf. Itu menunjukkan kedudukan Sayyiduna Bilal. Kemudian di akhir, ya saya sampaikan di sini, sebelum kita tutup, ada cerita di sini. Kana yudrabu kamathali a'lal jihad, kamithalin a'la fil jihad fi sabilillah.
Sesungguhnya Bilal ini perjuangannya dijadikan perumpamaan dalam jihad di jalan Allah. Walidzalika lamma matan Nabi sallallahu alaihi wasallam talaba min Abi Bakar an yakhruja lil jihad fi sabilillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal minta izin kepada Sayyiduna Abu Bakar dan mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, izinkan saya untuk tidak menjadi muadzin lagi, izinkan aku jihad fisabilillah. Maka ketika Rasulullah wafat, Bilal tidak mau jadi muadzinnya siapa-siapa lagi. Beliau keluar jihad ke negeri Syam, beliau berjihad di jalan Allah. Fatalaba Abu Bakar minhu ay Bilal an yabqa indau. Wahai Bilal, kamu jangan kemana-mana, kamu di kota Madinah bersamaku, kamu azan, mengazan di Masjid Nabawi. Bukankah dulu kamu juga azan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadilah engkau muadzinku. Ya, jadilah engkau muadzinku. Maka ketika mendengarkan ucapan Abu Bakar, orang yang dahulu memerdekakannya, maka Bilal mengatakan, lihat, ini luar biasa perkataannya Bilal ini. Bilal mengatakan, in kunta istaraitani li nafsika fa anta wa ma turid. Wahai Tuan Abu Bakar As-Siddiq, kalau dahulu engkau membebaskan aku dari perbudakan, niatnya untuk dirimu, thayyib, aku akan patuhi engkau sebagai majikanku. Wa in kunta istaraitani wa ja'altani khurran lillah. Tapi kalau dulu kamu memerdekakan aku untuk Allah, maka izinkan aku berjihad di jalan Allah sampai aku mati. Izinkan aku menyembah Allah sampai aku mati. Ya, fatrukni wa amali a'budu rabbi. Izinkan aku, tinggalkanlah aku, biarkan aku berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahada, akhirnya Bilal bin Rabah keluar dari kota Madinah, tidak mau menjadi muadzinnya selain muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jihad fisabilillah, keluar dari dunia ini. Wajahada hatta kharaja min hadid dunya. Beliau berjihad di jalan Allah sampai nyawa beliau terbebas dari jasadnya, sampai beliau gugur. Fa kharaja lau dzikrul hasana, beliau wafat sedangkan beliau mempunyai pujian-pujian yang indah di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahi, tidak ada kaum muslimin, kaya, miskin, kecil, tua, muda, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, kecuali pasti mengenal Bilal bin Rabah. Allah angkat derajatnya di atas ketinggian. Tidak ada orang yang, hampir tidak ada orang yang tidak kenal Bilal. Semua kenal. Saya semenjak kecil tuh, masih mungkin belum umur 10 tahun, itu sudah kenal kita dengan siapa Bilal bin Rabah. Diajari oleh guru-guru kita dulu tentang seorang sahabat Nabi yang mulia, Bilal bin Rabah. Fama ahadun yaqulu Bilal illa wa qala muadzinu Rasulillah. Seandainya diucapkan kata Bilal, langsung masuk di kepala kita muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kata Bilal diucapkan, langsung masuk di kepala kita muadzinnya Rasulullah. Sekarang kalau ada namanya Bilal, orang langsung mikirnya ini muadzinnya Rasulullah. Kalau disebut namanya Bilal, mesti orang mikir ini dulu orang yang adzan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, orang-orang yang beradzan di dunia, Allah akan panjangkan lehernya di hari kiamat. Para ulama mengatakan tafsir yang pertama, memang nanti Allah panjangkan itunya, lehernya. Tapi bukan berarti jelek. Itu ungkapan kebaikan, ya. Itu makna yang pertama. Hakikatnya memang dipanjangkan. Sebagian ulama mengatakan maksudnya itu Allah angkat derajatnya, ya, bukan lehernya aja yang diangkat, tapi maksudnya Allah muliakan sehingga nanti pada hari kiamat semua orang melihat orang yang dulu adzan di dunia, dan diantaranya Bilal bin Rabah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, itu kisah tentang sahabat Nabi yang mulia Bilal bin Rabah. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas silakan request ya, nanti ditulis di di komentar mau sahabat Nabi yang mana ya. Khalid bin Walid, apa Abu Hurairah, apa Ja'far bin Abi Thalib, apa kalau Khulafaur Rasyidin sudah sering kita dengarkan. Nah, mungkin sahabat siapa lagi nanti kita akan lihat, kita akan sesuaikan ya, sahabat siapa lagi yang akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Simak terus insyaallah setiap jam 5 atau 5:15 kita akan teruskan insyaallah ngaji Sirah Nabawi atau ngaji Sirah Sahabat, yang mana dengan ngaji ini
kita akan mengenal para sahabat Nabi, kita menjiwai perjuangan mereka. Perhatikan para jamaah, tahapan cinta yang pertama itu mengenal. Engkau nggak akan cinta kalau engkau tidak kenal. Engkau nggak akan mungkin mencintai kalau nggak kenal. Maka dari itulah hendaklah kita senantiasa mencintai para sahabat dengan membaca sirahnya dan juga kita membiasakan untuk meneladani kisah-kisah mereka. Insyaallah kita usahakan rutin ya, setiap jam 5 ya. Insya Allah jam 5 atau jam 5 lebih seperempat kita akan kajian live tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang saya sarikan dari kitab As-Sahabah. Ini terbalik ya, ini karena ini kamera depan. Kitab As-Sahabah yang belum punya silakan punya. Ini kitab bagus, luar biasa, karangan dari Syekh Abu Islam Saleh bin Toha rahimahullah. Beliau adalah salah satu murid dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Oke ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang tentang sirah dan kisah para sahabat yang lain. Semoga bermanfaat dan semoga antum semuanya bisa istiqamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.